Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update sekaligus topik untuk hari ini tanggal 19 Oktober 2023. Oke, kita masuk ke today's outlook terlebih dahulu di mana Nasdaq dan S&P 500 memimpin pelemahan bursa saham Amerika Serikat jatuh lebih dari minus 1% seiring naiknya kembali yield dari US Treasury serta para investor mengevaluasi gelombang terakhir dari laporan kinerja kuartalan dari perusahaan-perusahaan. Imbal hasil dari yang lebih tinggi dari aset yang cenderung bebas risiko juga seperti obligasi negara juga menekan minat beli pada aset berisiko seperti saham. Kita lanjut, kemudian meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah juga kembali membuat pelaku pasar itu menghindari aset berisiko. Emas selaku safe haven, aset menyentuh tertingginya lagi dalam 2 bulan terakhir. CBOE atau Volatility Index yang dikenal juga sebagai indeks ketakutan dari Wall Street sontak melonjak. Yield US Treasury menanjak naik setelah data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pembangunan rumah baru untuk keluarga muda yang ternyata rebound di bulan September. Building permits juga dirilis masih lebih besar daripada prediksi. Dengan demikian, semakin mendukung pemikiran The Fed bahwa perlu mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama. Adapun New York Federal Reserve, Presiden John Williams mengamini kali ini demi target inflasi The Fed 2%. Pernyataannya tuh terkeluar sehari sebelum pidato Jerome Powell pada acara Economic Club of New York, yang mana pelaku pasar berharap Powell akan bernada tidak begitu hawkish dan selaras dengan para pejabat The Fed lainnya yang telah mengatakan bahwa kenaikan yield US Treasury belakangan ini membuat suku bunga acuan The Fed Fund Rate tetap ditahan di tempat. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun meningkat ke level 4,9% untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Jeda kenaikan suku bunga di bulan November hampir sepenuhnya sudah diperkirakan menurut survei Fed Rate Monitor Tool dari investing.com. Namun kemungkinan kenaikan suku bunga pada Desember melonjak menjadi 40% pada pekan ini dari 26% dari sejak minggu lalu. Oke, untuk data ekonomi Amerika Serikat yang ditunggu nanti malam itu 19.30, pelaku pasar akan menyoroti initial jobless claim yang kali ini diperkirakan sedikit meningkat dari pekan lalu. Masih ada properti menyusul seperti existing home sales yang sedianya masih lebih rendah daripada bulan sebelumnya, dan kemudian juga tak lupa ada Philadelphia Fed Manufacturing Index yang merupakan ukuran penting atas kondisi bisnis umum di wilayah Philadelphia. Oke, untuk konflik Timur Tengah, di mana sepertinya perang Israel-Hamas masih berlanjut dengan adanya berita terakhir dari Amerika Serikat, Joe Biden dalam kunjungan kilatnya di hari Rabu kemarin menjanjikan solidaritas dengan Israel dan mengatakan bahwa ledakan mematikan di sebuah rumah sakit di Gaza disebabkan oleh roket yang salah tembak oleh militan. Oke, untuk market Asia, kemudian China tumbuh perekonomiannya lebih cepat daripada perkiraan di kuartal 3, dan aktivitas konsumsi dan industri pada bulan September juga semakin menunjukkan peningkatan di luar dugaan, menunjukkan bahwa serangkaian kebijakan stimulus baru-baru ini membantu pemulihan ekonomi. China mencatat bahwa pertumbuhan GDP ke kuartal 3 2023 sebesar 4,9% year on year, mengalahkan ekspektasi analis pada 4,4%, walau memang lebih rendah dari kuartal 2 pada 6,3%. Secara kuartalan, GDP malah naik 1,3% di kuartal 3, naik 0,5% di kuartal 2, melampaui perkiraan 1% pada saat yang sama. Chinese Industrial Production serta Retail Sales untuk bulan September keduanya makin tumbuh ke arah positif dan melampaui forecast. Dan hal ini menyebabkan bahwa unemployment rate di China ke level 5% dari level 5,2% di bulan Agustus untuk bulan September. Oke, untuk Eropa, Inggris melaporkan inflasi bulan September yang ternyata masih sticky, cukup lekat di level 6,7% year on year, sama seperti posisi bulan lalu. Sementara CPI untuk Eurozone ini melandai ke 4,3% year on year. Kemudian kita lanjut ke Indonesia, di mana para investor hari ini akan memantau lekat-lekat pengumuman rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia RDGBI sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat, 2 siang, mengenai keputusan suku bunga apakah tetap ditahan di level 5,75% seperti yang telah dilakukan sejak awal tahun ini di tengah gempuran naiknya US Yield Treasury serta goyahnya nilai tukar rupiah. NHKSI Research menilai adanya faktor ketidakpastian cukup tinggi, maka itu tak heran IHSG tak kunjung berani melewati angka krusial 6950 demi mengamankan notion bullish dalam jangka pendek ke angka 7 ribuan. NHKSI Research
menyarankan para investor atau trader untuk masih mempertahankan sikap wait and see dan memperhatikan kemana animo market bergerak menyikapi keputusan RDGBI. Kemudian peta politik dari Capres dan Cawapres juga membuat pelaku pasar berhitung, di mana telah diumumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari kubu Ganjar Pranowo. Market menunggu satu lagi dari paslon terakhir, yaitu Cawapres dari Prabowo Subianto yang akan semakin meramaikan pertarungan di Pilpres 2024. Oke, kita masuk ke most active stocks. Untuk 10 most active stocks, yang pertama dari Barito Renewable Energy, disusun oleh Astra International, BBRI, BCA, BMRI, Aman Mineral, Telkom, BNI, United Tractors, dan Adaro. Oke, untuk net foreign buy, yang pertama dari Aman Mineral, disusul oleh BNI, kemudian Medco, United Tractor, dan Antam. Untuk net foreign sell, yang pertama dari BCA, BRI, disusul Bank Mandiri, kemudian Barito Renewable Energy Brand, dan ISAT. Oke, kita masuk ke berita domestik, di mana dari beras, di mana Bos Bulog 500.000 ton beras impor akan tiba di Indonesia pada Desember 2023. Perum Bulog akan mendatangkan sebanyak 500.000 ton beras impor dari penugasan tambahan 1,5 juta ton. Beras impor 500.000 ton ditargetkan tiba di Indonesia paling lambat di Desember mendatang. Direktur Umum Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan pihaknya saat ini mengontrak 500.000 ton. Menurut perhitungannya bersama dengan Pelindo, 500.000 ton beras ini dapat terrealisasi seluruhnya pada pertengahan Desember mendatang, dan adapun Perum Bulog berusaha terus mencari dan mendatangkan 1 juta ton beras sisanya. Kendati demikian, Buas optimis dapat memenuhi sisa penugasan tersebut. Presiden Jokowi sebelumnya menyetujui izin tambahan kuota impor beras hingga 1,5 juta ton 5 juta ton pada akhir 2023 untuk memenuhi kondisi darurat pemenuhan stok beras di dalam negeri. Oke. Selanjutnya, Biden janjikan bantuan untuk Gaza dan Israel saat protes semakin mengguncang di Timur Tengah. Presiden Joe Biden berjanji untuk membantu Israel dan Palestina dalam kunjungan mendadaknya di hari Rabu kemarin, namun ledakan mematikan di sebuah rumah sakit yang menurutnya disebabkan oleh roket yang ditembakkan militan Gaza telah menggagalkan perundingan untuk mencegah penyebaran perang. Meningkatkan kekhawatiran akan ketidakstabilan yang lebih luas, para pengunjuk rasa melakukan demonstrasi anti-Israel di seluruh Timur Tengah terkait bola api yang melalap rumah sakit Al-Ahli Al-Arabi di jalur Gaza pada hari Selasa kemarin, yang menurut pejabat Palestina telah menewaskan 471 orang. Mereka menyalahkan apa yang mereka katakan sebagai serangan udara Israel, sementara Israel mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh peluncuran roket yang gagal oleh kelompok militan jihad Islam yang telah membantah mereka bertanggung jawab. Biden menjanjikan lebih banyak bantuan untuk Israel pada akhir kunjungan dadakannya selama 1 hari ke negara itu yang membombardir Gaza untuk mencoba membasmi para militan dari kelompok Hamas yang berkuasa setelah mereka menewaskan 1.400 orang Israel dalam serangan lintas batas pada 7 Oktober. Dikatakannya mengenai ledakan di rumah sakit tersebut, berdasarkan informasi yang kami lihat hari ini, tampaknya hal ini adalah hasil dari sebuah roket yang ditembakkan oleh kelompok teroris di Gaza. Para pemimpin Arab menanggapi jatuhnya korban jiwa di rumah sakit tersebut yang mereka tuduhkan kepada Israel dengan membatalkan pertemuan dengan Biden di Yordania. Untuk company news yang pertama dari emiten Hill, media lokal Hermina Tbk, yang melesat labanya 42,07% di kuartal 3 tahun ini, di mana mereka meraup laba sebesar 348,84 miliar rupiah per bulan September, tumbuh 42% year on year. Pendapatan ini tumbuh 16% year on year menjadi 4,22 triliun rupiah, ditopang oleh pendapatan rawat inap sebesar 2,45 triliun rupiah dan pendapatan rawan jalan sebesar 1,65 triliun rupiah. Oke, selanjutnya adalah dari emiten kedua Alkindo Naratama yang membangun panel surya, di mana mereka sedang melakukan pembangunan konstruksi untuk memasang panel surya yang mampu menghasilkan tenaga listrik sebesar 3 MW power pada salah satu anak usahanya, yaitu Eco Power Indonesia. Melalui kerjasama pemerintah Jepang dan Indonesia, pembangunan konstruksi panel surya ini didanai melalui skema GCM Model Project, sehingga Aldo tidak perlu mengeluarkan biaya investasi. Kemudian yang terakhir dari emiten metal Inco yang melaporkan produksi nikel naik 6% di kuartal 3 tahun ini. Vale Indonesia Tbk atau Inco melaporkan bahwa telah memproduksi 17.953 metrik ton nikel dalam Mei di hingga kuartal 3 naik 6% year on year. Informasi terbaru Inco dalam pengembangan bisnisnya, perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama definitif dengan Zhejiang Huayo Co Ltd atau Huayo dan Huadi Nikel Indonesia untuk pembangunan fasilitas pengolahan nikel dengan teknologi HPAL. Selanjutnya kita
Berlanjut untuk agenda ekonomi yang ditunggu untuk hari ini itu ada dari Amerika Serikat initial jobless claim dan existing home sales serta leading index, dan yang kita tunggu nanti ada jam 2 yang seperti sudah disebutkan di awal yaitu RDG Gubernur BI, mohon maaf. Oke, untuk agenda kalender korporasi hari ini ada RUPS dari beberapa emiten seperti Soho, kemudian BAP, Arti, dan AIMS. Oke, selanjutnya kita masuk ke stock pick dan teknikal hari ini, di mana proyeksi IHSG untuk hari ini adalah konsolidasi sideways, di mana percobaan menembus resisten krusial 6950 belum juga berhasil. Level support semakin melebar di 6910, 6890, 6878, 6835 hingga 6825, 6780 hingga 6745. Resisten masih ada di angka kuat 6950, 6970 dan angka psikologis 7000 dan 7060 yang cukup sulit untuk ditembus. Advice-nya adalah wait and see atau average up accordingly. Stock clip yang pertama dari emiten Hill, Hermina TBK atau media lokal Hermina TBK yang terdeteksi membentuk double bottom, boleh spekulatif buy di 1375 hingga 1345. Kalau boleh average up jika menembus 1380 hingga 1405 untuk target pertama di 1450, selanjutnya di 1490 hingga 1500. Boleh juga jika berhasil melewati 1500, selanjutnya di 1530 dan 1545, stop loss di 1320. Selanjutnya yang kedua dari emiten Bevin, di mana yang mulai kelihatan sudah mulai break channel downtrend, sudah mulai patah dan menguji resisten MA50. Boleh buy di level 1125 hingga 1145, average up jika melewati 1160, target di 1240, stop loss di 1080. Yang ketiga ada dari emiten Adaro, di mana Adaro ini tembus makin mantap ke Adro, di mana Adro mantap ke tembus di atas moving average 3 dari MA10, MA20, dan MA50, di mana kita juga saat ini melihat Adaro sedang berusaha untuk menguji resisten dari level previous high. Boleh buy di level 2800 hingga 2840, average up jika melewati 2880, target di 2970 hingga 3000, selanjutnya di 3150 hingga 3200, stop loss di 2710. Yang keempat dari emiten Unggas, Charon Pokpan TBK, Cepin, yang break ke atas MA20 dan uji resisten MA10 sekaligus menutup gap. Boleh spekulatif buy di 5350 entry level. Jika berhasil naik di atas itu, boleh average up di 5400 hingga 5425, target di 5675, 5775, 5950 dan 6000, stop loss di 5150. Dan yang terakhir dari emiten properti Pakuwon Jati TBK Pewon yang menguji support dari level previous low. RSI mulai tampak positif divergent. Kemudian saat ini juga menguji resisten MA10 dan MA20 alias titik average up-nya, di mana boleh spekulatif buy di level 420, average up jika melewati 422 hingga 428, target di 434, 446, 450, stop loss di 416. Itu saja untuk paparan stock pick sekaligus market update untuk hari ini tanggal 19 Oktober 2023. Terima kasih telah menyaksikan. Happy trading!